ini, wah, kita belum kenalan. Kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Wah, bisa aja ya openingnya. Oke, perkenalkan, nama aku Zara Lutfia dari mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Teman-teman, tahu gak ya aku bakal ngejelasin apa? Aku bakal ngejelasin pentingnya bermain dalam pembelajaran anak. Di sini teman-teman tahu gak ya bahwa bermain itu memiliki banyak manfaat loh. Dan bermain itu dibedakan menjadi dua teori loh teman-teman. Apa aja ya kira-kira? Aku bakal ngejelasin semuanya. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa bermain hanyalah bentuk kegiatan bersenang-senang bagi anak. Tetapi siapa sangka loh teman-teman bahwa bermain juga memiliki manfaat untuk tumbuh kembang anak. Dari bermain, anak dapat mengenal dirinya, bersosialisasi dengan baik, bisa memecahkan masalah sendiri, hingga dapat membentuk cara berpikirnya loh. Dan di sini bermain itu dibedakan menjadi dua teori. Pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori kontemporer. Teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum arti teori tersebut? Sini aku jelasin. Nah, kan ada dua teori ya teman-teman. Yang pertama itu ada teori klasik, yang kedua itu ada teori kontemporer. Di sini aku bakal ngejelasin menurut teori klasik dulu ya. Teori klasik itu muncul pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Teori ini fokus pada prinsip-prinsip dasar yang dianggap stabil dan universal. Pendekatannya lebih tradisional, sedangkan kalau teori kontemporer muncul setelah teori klasik, berfokus pada fenomena sosial, ekonomi, dan budaya, dan terjadi dalam konteks kekinian dan perubahan zaman. Jadi kalau sekarang itu kita menurut teori apa kira-kira? Di sini aku bakal ngejelasin manfaat tapi di sini aku bakal ngejelasin menurut teori kontemporer ya teman-teman, yang lebih modern dan relevan dalam kehidupan sosial saat ini. Dan salah satunya adalah Lee Vygotsky yang memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal. Menurut Vygotsky, anak bisa mencapai perkembangan maksimalnya bila dibantu orang dewasa atau teman yang lebih mampu, dan ini sering terjadi dalam aktivitas bermain. Nah, di sini kita sebagai pendidik dan orang dewasa harus bisa menghadirkan permainan yang bukan hanya seru, tetapi juga bermanfaat dalam mendidik. Apa aja ya kira-kira? Stay tune ya. Di sini kita sering ya melihat anak kecil yang sedang bermain itu pura-pura menjadi dokter, perawat, atau chef, atau yang lain. Mereka itu sedang bermain peran loh, atau disebut dengan role play. Di sini teman-teman tahu gak sih kalau permainan itu banyak manfaatnya. Contohnya nih ya, dari permainan role play, anak itu bisa memerankan peran sosial. Itu bisa menumbuhkan rasa empati. Misal, seorang anak kan jadi dokter. Nah, dia itu harus berpikir dong, cara supaya gimana nih temennya itu pasiennya supaya bisa sembuh. Nah, itu dapat menumbuhkan rasa empati. Bukan hanya menyenangkan, tetapi bisa menumbuhkan perkembangan interaksi sosialnya. Di sini banyak loh permainan yang memiliki banyak manfaat. Di sini teman-teman sudah tahu belum? Apa aja kira-kira? Kenapa sih bermain Lego dan menyusun balok memiliki banyak manfaat? Karena melatih anak mengembangkan kreativitas, melatih kemampuan spasial, dan mengenal konsep keseimbangan dan struktur.
Di sini yang kita tahu, bermain itu bukan hanya mendapatkan kesenangan, tetapi sekali lagi aku bilang, bermain itu juga memiliki banyak manfaat. Nah, sudah selesai nih teman-teman, aku ngejelasin. Kalau misalkan teman-teman mau tahu, teman-teman bisa search atau stay tune di channel aku ya. Insya Allah nanti aku bakal bikin lagi, insya Allah. Nah, di sini pertama, bermain dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir logis. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Nah, kenapa sih dapat meningkatkan kemampuan dan sosial dan komunikasi? Nah, bermain itu kan anak itu berinteraksi ya dengan orang lain. Nah, itu membuat anak tuh percaya diri supaya dia tuh mau gitu. Dapat menyelesaikan masalah, kayak nggak malu buat nanya sama temennya gitu. Terus yang ketiga, melatih motorik halus dan motorik kasar. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas. Yang terakhir, yang kelima, membantu anak mengenali emosi dan mengelolanya. Dengan kata lain, bermain adalah fondasi awal pembelajaran yang lebih kompleks di kemudian hari. Nah, lalu bagaimana nih dampak jika anak tidak cukup bermain atau tidak diberi keseimbangan untuk sosialisasi? Yang pertama, anak bisa menjadi pendiam dan kurang percaya diri. Yang kedua, ia akan kesulitan bersosialisasi atau mungkin dia akan malu berbicara dengan teman sebaya atau orang lain. Yang ketiga, bahkan perkembangan motoriknya dan kreativitasnya bisa terhambat. Wah, dampaknya sangat buruk ya teman-teman. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa atau pendidik bisa menyimpulkan bahwa bermain bukan kegiatan sampingan, melainkan bagian utama dari pembelajaran anak. Melalui bermain, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, bertanggung jawab, dan percaya diri. Tugas kita mendampingi mereka menyediakan lingkungan yang aman dan merangsang serta ikut terlibat dalam permainan mereka. Karena masa depan anak tidak dibangun dari buku saja, tapi juga dari tawa, imajinasi, dan interaksi dalam permainan. Terima kasih sudah menonton semua video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung anak-anak agar terus belajar dengan cara yang paling menyenangkan, yaitu bermain. Selamat. Bye-bye.